والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya dia untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasan." Artinya bermula yang terlebih berat sesuatu yang ditaruhkan di dalam neraca atau mizan pada hari kiamat, yaitu perangai yang baik. Ini hadis melanjutkan, yaitu tentang kelebihan memiliki, yaitu budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik. Setelah kita membacakan ayat Al-Quran, karena musannif mengambil terlebih dahulu di dalam Al-Quran akan fadilahnya, yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqun azim. Kemudian cantumkan oleh beliau, yaitu hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiknya akhlak itu liyudhibal khati'ah, dapat menghancurkan kesalahan sebagaimana menghancurkan matahari itu akan kulit. Menghancurkan matahari akan air, maksudnya air yang beku, jalid. Itu hadis. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falambani dalam kitab beliau ini melanjutkan satu hadis lagi, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menekankan pula dari perkara tentang keutamaan memiliki akhlak yang baik itu bila ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Athqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasan. Kita tulis hadisnya biar lebih jelas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, athqalu ma yudha'u fil mizan يوم القيامة الميزان يوم القيامة الميزان خلق حسن خلق حسن.
Athqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasan. Sesuatu kita artikan dengan sejarah, yaitu bebas, sesuatu yang paling berat, sesuatu yang paling berat diletakkan, ditaruhkan, kata kita Melayu, diletakkan, ditaruhkan, diletakkan fil mizan, di dalam neraca, di dalam neraca, bukan neraka, atau timbangan. Khuluqun hasan, itu akhlak yang baik. Akhlaknya baik. Hadis riwayat daripada Abu Dawud. Ini yang hadis yang kita bacakan tadi. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan dalam kitab-kitab beliau, mengambil yaitu pernyataan di dalam Al-Quran. Setiap orang yang akan melakukan amalan-amalan itu, maka dia akan memperoleh daripada timbangannya sebesar biji zarah. Ada kan? Itu pasti di dalam surat Zalzalah. "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang dia berbuat kebaikan, maka dia akan diberatkan sebesar biji zarah. Begitu juga dengan kebalikan dibuat daripada kejahatan yang dia lakukan. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang amalan sebiji zarah. Amalan sebiji zarah. Tentang amalan sebiji zarah, maka akan ditimbang. Ya, maka akan ditimbang walaupun dia itu sebiji zarah. Dalam mizan, walaupun dia akan. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, yang sering kita dengarkan, tersebut dalam Al-Quran, menyebutkan tentang yaitu timbangan berat, fungsi daripada amal-amal yang menjadi diberatkan timbangannya itu. Ayatnya tahu, sering dengar. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi
'aishatir radiyah. Bahwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Nah, ini di Quran surat apa? Surat apa? Surat apa, Pak? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Sering didengarkan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat apa? Surat apa? Hah? Al-Alaq. Surat apa? Ini surat apa? Pokoknya kami tiap hari dengar. Tahu tanya surat-suratnya apa? Surat apa? Pokoknya dengar. Surat apa, Pak? Surat Al-Qari'ah. Ayat berapa? Ayat berapa? Biar tahu kita, jangan dibacakan orang ayat-ayat tapi ya baca ayat tapi nggak tahu ayat di berapa. Ayat berapa? Namanya kita belajar. Ayat pokoknya surat Al-Qari'ah. Udah, nanti lagi. Ayat 6 sampai 11 ini disebutkan tentang ini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Perhatikan, ada tha, ada qaf, ada lam, ada tha, ada qaf, ada lam. Ya? Ya kan? Fa amma man thaqulat, maka adapun orang yang berat. Kalau alifnya di awal lebih berat, paling berat. Ya. Akbar, paling besar, maha besar. Maka adapun orang yang berat siman, orang yang berat mawazinuhu, segala timbangannya, mizan satu timbangan. Mawazinuhu, banyak timbangan. Ya. Maka adapun orang yang berat timbangannya itu, dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Mereka itu, maka dianya siapa? Nih, siman tadi nih. Yang memperoleh timbangan amalan-amalan yang berat. Karena tadi dihitung tadi nih, kata Imam Al-Ghazali, maka dia mendapatkan fi 'aishatir radiyah. Mendapatkan daripada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan gitu. Siapa saja yang mencari amal. Dia cari amal, kemudian amal itu kemudian dia dilaksanakan, maka akan dicatat dia amalannya, kemudian ditimbang nanti di mizan. Ini nanti ditimbang di mizan. Alam dunia, alam barzakh, padang mahsyar, kumpul lagi kita, masa kita lagi, itu baru mizan tuh, baru sirat ini, baru panjang tuh perjalanan. Di situ nanti akan diminta apa? Pertanggungjawaban. Siapa saja yang mereka itu punya amalnya tuh berat dilakukannya, artinya tuh timbangannya berat. Misal, ringan di lidah, berat di hati, Bapak. Apa? Ringan di lidah, berat di hati. Apa itu amalannya? Dia mengucapkan. Kalau hadisnya apa? Khafifatani fil lisan wa athqalani fil mizan. Ringan di lidah, berat di, bukan di hati, bawah, berat di timbangan. Maka amalan itu adalah mengucapkan subhanallah 5. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Wala haula wala quwata illa billah. Bila dia ucapkan itu paling enak, maka Allah berikan dia itu timbangan yang sangat berat. Kalau dia sudah timbangan dia memiliki yaitu berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridai oleh Allah. Memperoleh kehidupan yang diridai Allah. Nih, makanya kita terus melakukan amalan-amalan. Kalau kita amalan tubuh tidak sanggup, amalan lisan itu yang paling ringan, paling enak. Tiap dari tasbih palingan berat, dan hadis yang sahih itu disebutkan bagi orang-orang yang hendak mau beramal berat timbangannya. Sebaliknya, dalam ayat ini, wa amma man khaffat mawazinuhu, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun siman orang itu khaffat, ringan. Apanya ringannya? Mawazinuhu, timbangannya kadang enggak ada amalan. Maka apa efek yang dia dapat? Fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan dimasukkan di dalam neraka hawiyah. Nih, masuk ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah ini disebutkan oleh yaitu tafsir Jalalain. Neraka hawiyah ini, kata tafsir Jalalain adalah neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Buya Hamka memiliki kitab beliau, memiliki buku beliau, Tafsir Al-Adhar namanya. Tafsir Al-Adhar 10 jilid itu, tafsir ulama Minang, ulama Nusantara, yang beliau itu susun tafsirnya itu di penjara, ya, Tafsir Al-Adhar beliau mengatakan bahwasannya ayat surat Al-Qari'ah ini berkaitan dengan daripada surat Al-Zalzalah. Munasabah, dihubungkan, kata beliau. Luar biasa itu tafsir beliau. Ya, sampai di sini masih banyak ditelaah oleh para peneliti-peneliti ilmu, orang ahli-ahli tafsir, ingin dia belajar tafsir, diteliti. Tafsir yang Indonesia itu ada di sekarang ini adalah tafsir Al-Adhar, Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah. Itu tafsir Indonesia. Diterjemahkan banyak, tapi orang Indonesia mentafsirkan dengan bahasa Indonesia. Itulah satu ulama Minang, dan yaitu M. Quraisy Shihab. Dah, kata beliau berkaitan dengan daripada surat Al-Zalzalah. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu, maka dia akan diminta pertanggungjawaban dan akan diberikan. Lihat, ada surat Zalzalah. Di surat Al-Zalzalah, surat ya, Zalzalah. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi jangan kita remehkan juz ammah ini, dalam ini udah mewakili pemaknaannya dalam surat yang lain. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat akan diberitahu segala berita-berita. Akan diberitahu segala berita-berita.
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berita. Ini akan diberita. Berita yang mana itu? Ya berita yang kita lakukan di dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi yang kita pijak itu akan bersaksi. Bumi yang kita pijak itu akan bersaksi. Kita mau cuci. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti akan diberitakan segala berita. Semua yang sekarang ini yang kita duduk ini akan bicara nanti ini pada hari kiamat. Ada enggak dia melakukan demikian? Ada enggak dia melakukan demikian? Maka akan diberitakan. Maka kata Buya Hamka, ya, kata Buya Hamka dalam tafsir beliau ini, yaitu tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, beliau tafsirkan antara surat Zalzalah ini adalah munasabah namanya. Munasabah. Artinya berhubungan, menghubungkan dia. Ada kaitannya. Orang yang beramal, ini timbangannya. Orang yang tidak beramal, ini sanksinya. Yes? Orang yang beramal, sanksinya ini. Isyatir radiyah. Dia mendapatkan kehidupan yang sangat layak. Dia mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Nah, dan orang yang ringan, maka dia masuk ke dalam neraka hawiyah. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat. Tetapi Pak, ada amalan-amalan yang sangat tinggi beratnya itu. Yang sangat berat amalan-amalannya itu. Yang membuat timbangan itu menjadi berat. Apa dia? Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Athqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasan. Sesuatu yang paling berat, yang paling berat, barang yang diletakkan di dalam timbangan itu, ya, deraja itu tidak ada lain. Inilah dia yang paling berat. Yang kita katakan ini sebiji zarah, sebiji zarah itu dicatat. Amalan baik dicatat, amalan buruk dicatat. Bila baik dia isyatur radiyah, bila dia ringan hawiyah, tapi ada amalan yang ingin kita lakukan adalah dia akhlak yang baik. Yang hasan, yang baik. Nah, ini yang ditujukan. Berarti ini dia ongkolnya. Kita buat amalan seseorang. Nah, maksud daripada hadis ini, beliau ini mentafsirkannya kata tafsir Jalalain, berat orangnya baik, ya, baik dia, tapi tidak didasarkan iman, sama aja. Dia iman dulu. Ada imannya, kemudian ada kebaikan, maka akan ditimbang. Kalau enggak ada iman, syahadatnya enggak ada, macam mana? Walaupun dia berbuat baik di dunia sekalipun, mau sedekahnya, mau membantu orang, mau apa, enggak ada hitungan. Kalau solat tidak ada, kalau iman tak ada, syahadat tidak ada, maka tidak akan bisa ditimbang. Tapi seorang dia itu ada didasari oleh iman karena Allah. Setelah iman dia ditancapkan dalam hatinya, baru dia wa'amilu. Dan dia beramal. Baik itu amalannya, yaitu yang ringan, ditambah lagi yang berat. Dia baca ayat, kemudian didalamkannya, maknanya ternyata berat. Yaitu adalah khuluqun hasan. Itu adalah akhlak yang baik. Ini maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu amalan dari timbangan-timbangan yang berat adalah akhlak yang baik.
Ya. Jadi dari sinilah kita dapat memperhitungkan daripada amalan kita. Karena tadi itu amalan yang kita lakukan sebiji zarah akan dicatat. Lebih lagi akhlak akan lebih berat lagi timbangan. Jika ingin timbangan itu berat, maka pantas kata Nabi, sesuatu yang paling berat itu di timbangan, yaitu akhlak yang baik. Maka ini sesuai dengan tema kita daripada akhlak yang baik itu tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang nanti akan masuk ke dalam syurga itu, orang yang akan masuk ke dalam syurga itu, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ketika ditanya oleh sahabat an aktsara, daripada yang paling banyak itu yudkhalun nasu, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak, amalan apa yang paling banyak orang yang akan masuk surga itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq wa khuluqun hasan. Dan ditegaskan lagi di hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, ya, hadis dari Abu Hurairah, ketika beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, an aktsara yudkhalu fil jannah, an aktsara yudkhalu fil jannah. Ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang dapat masuk ke dalam surga? Amalan apa yang dapat masukkan surga ya Rasulullah? Itulah dia daripada, kalau sudah kita pasang sebanyak ini, apa amalan yang masuk dalam surga? Yaitu disebutkan min taqwallah. Taqwallah, taqwallah wa khuluqun hasan. Wa khuluqun hasan. Dijawab Rasulullah, amalan yang baik itu adalah pertama takwa kepada Allah, dan yaitu akhlak yang baik. Berarti dua dalil ini dapat di sini. Timbangan yang paling berat yang di akhirat itu adalah yaitu takwa Allah dan akhlak yang baik. Baik, itu satu hadis saja tu. Baik, itu ya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan
Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan. Ditambah oleh musannif lagi dalil satu lagi tentang ayat hadis Nabi. Kuatnya perkataan ini, bahwa yang terlebih kasih daripada kamu kepadaku, dan yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukan pada hari kiamat, yaitu seorang yang terlebih baik perangai daripada kamu. Jadi bila seorang itu ingin sekedudukan dengan Nabi, kemudian dia sekedudukan Nabi pada hari kiamat, dan dia terlebih yang aku kasihi di antara kamu itu, siapa dia? Adalah akhlakon, orang yang memiliki ahsanukum akhlakon, paling baik daripada akhlaknya. Nah, dari sini akhlak kepada Allah apa saja akhlaknya? Sabar termasuk, zuhud termasuk, tawaduk termasuk. Nanti akan dijelaskan sesuatu. Hindari akhlak yang tidak baik, ghadab termasuk, hasad itu dia termasuk, dengki, sombong, itu nanti akan dibahas ke depan. Jadi musannif anak memperkenalkan dulu tentang keutamaan daripada yaitu kelebihan memiliki akhlak itu tadi. Melalui daripada Al-Quran yang dicontohkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada hadis Nabi SAW. Nah, itulah dia. Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu itu, wa aqrabukum minni majlisan, dan orang yang paling dekat daripadaku nanti satu majlis, satu level lah kalau itu bilangkan seperti itu, satu kedudukan. Siapa mereka? Wa ahsanukum akhlaqan, mereka yang paling baik akhlaknya. Itu yang dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i min sa'adatil mar'i husnul khuluqi. Min sa'adatil mar'i husnul khuluqi. Setengah daripada bahagia seseorang itu, setengah daripada bahagia seorang itu, yaitu baik perangainya. Nah, jadi bila ingin memiliki kebahagiaan, Nabi sudah memberitahu, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Di antara kebahagiaan seorang itu adalah akhlak baik. Di antara kebahagiaan seorang itu adalah memiliki akhlak yang baik. Jadi tidak ada kebahagiaan yang melebihi daripada akhlak yang baik. Ini yang penting. Ini yang kita pelajari. Dan ini kita berusaha untuk belajar. Satu-satu saja. Bagaimana cara bersabar. Bagaimana cara bertawadu. Baik kepada Allah. Baik kepada Rasulullah. Baik kepada umat. Baik kepada sekalian umat manusia. Nah, ini salah satunya. Tapi jelas. Akhlak ini memang berperilaku yang baik. Budi pekerti yang baik. Tapi didasari iman dulu. Kata tafsir Jalalain. Kalau cuma dia baik, semua dia baik, tapi enggak ada dasarkan iman sama aja. Itu enggak ada nilainya. Enggak ada nilai. Maka iman dulu, tanamkan iman, tanamkan syahadatnya dulu. Tanamkan dia kenal Allah dulu. Baru nanti akan dicatat. Ya, satu lagi. Waqila ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, masyu'um. Qala su'ul khuluqi. Dan dikata oleh seorang, ya Rasulullah, apa celaka itu? Maka sabdanya Nabi, jahat perangai. Dilanjutkan lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang disebut celaka itu siapa ya Rasulullah? Orang yang buruk perangainya. Su'ul itu artinya buruk. Su'ul akhlak, su'ul adab. Kurang adab. Kurang akhlaknya. Nah, jadi kurang akhlak sama Allah. Itu nampak. Kurang akhlak dengan Rasulullah. Kurang akhlak dengan Rasulullah. Misal manggil dengan nama Muhammad saja itu kurang. Nah, kurang akhlaknya. Di masjid kurang akhlak. Jadi su'ul akhlak. Maka itu dia akan mendapatkan satu kecelakaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyu'um, apa itu syu'um? Syu'umun ya Rasulullah adalah orang yang berperangai. Yang buruk perangainya. Wa qala li rajulin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sani faqala ittaqullah haitsu kunta. Qala zidni. Qala atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Qala zidni. Qala khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Beri wasiat olehmu ya Rasulullah akan daku. Dia minta diberikan wasiat. Nah, Bapak begitu juga. Ini wasiat dah banyak nih. Ini dah banyak nih. Ini salah satunya. Sahabat dahulu mereka minta dinasihatkan. Mereka minta diwasiatkan, apa wasiat saya untuk bisa amalan saya di akhirat. Itu. Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita tentang kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan akhirat, itu kita bersyukur. Kita enggak minta. Dulu sahabat dia minta kepada Nabi, "Ausani." Sahabat dahulu bukan kita, bukan guru yang belajar mengajarkan muridnya, tidak. Tapi apa dia? Sahabat yang minta ajarkan. Alimni ya Rasulullah kaifa tusalli. Alimni, ajarkan saya bagaimana cara saya salat yang benar itu. Kalau sekarang kan tidak, ustaz yang mengajarkan, guru yang mengajarkan, diajak dia, diberitahu dia, udah enak. Di zaman Nabi tidak, mereka yang minta kepada Nabi. Seperti tadi nih, ausani, wasiatkan kepadaku, beritahukan kepadaku, berwasiatlah olehmu kepadaku dengan berbuat kebaikan. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku perbuatan kebaikan apa yang bisa kulakukan ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Maka sabdanya Nabi, takuti olehmu akan Allah sekira-kira di mana ada kamu. Ittaqullah haitsu kunta. Itu pesan wasiat Nabi yang pertama. Ittaqullah haitsu kunta. Takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun ada kamu berada. Itu maksudnya. Maka berkata pula ia, laki-laki tadi berkata pula ia, apa katanya? Tambahi akan daku. Malah minta lagi. Kalau kita sudah cukup. Bila dinasihatin orang, sudah cukup. Kalau dapat, jangan didengar. Sahabat dahulu ketika diminta beri nasihat, berwasiat, tambahi olehmu ya Rasulullah. Jangan cukup sampai di situ, tambahi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka sabdanya, iringi oleh kamu akan kejahatan itu dengan kebajikan. Kalau kamu iringkan segala maksiat-maksiat yang kamu lakukan itu dengan kebajikan, niscaya menghapuskan akan dia. Dosa-dosa tadi akan terhapus.
Jadi misal Pak, misal dahulu yaitu jauh daripada masjid, jauh daripada majelis ilmu. Nah, itu berdosa. Hapuskan dengan menghadirkan pula majelis ilmu. Hapuskan dengan menghadirkan masjid. Cara memang situ balik lagi. Dihapuskan dia. Berbuat kebaikan. Jadi sesuatu yang nanti perbuatan-perbuatan yang jahat kita lakukan di hadapan Allah, kita lakukan dengan kebaikan. Atba'is sayyi'atal hasanatah. Hasanah itu akan diiringi, akan terhapus. Dan nanti akan berat timbangannya itu nanti, berat timbangannya. Kalau dalam kitab Al-Mahalli itu disebutkan dalam mukaddimahnya bukan terhapus, akan tetapi tertutupi. Seperti yaitu ini tertutupi. Jadi nanti di hari kiamat tidak dinampakkan oleh Allah aib-aib kita. Padahal ada, dosanya ada, tapi karena dibarengkannya dengan kebaikan itu, ya, berbaik, berbuat baik. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dengan takwa. Kita kan tolong menolong sama orang. Contoh, memberikan dia itu utang. Terus itu kan dasarkannya itu kita membantu karena Allah. Bulan ke bulan belum terbayar. Tak bisa dia bayar, Balik lagi ayat. Kalau sudah memang membantu karena Allah, sudah, jangan dituntut dia. Jangan dibebankan dia nanti di akhirat lagi. Itu urusan dia nanti sama Allah. Yang penting kita sudah. Yang penting kita sudah minta. Yang penting kita sudah beritahukan kepada dia. Yang tinggal lagi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu contoh. Dan kita buat kebajikan lagi, membantu orang, teman-teman yang mana yang kita sesatkan dulu sehingga mereka lupa kepada Allah, datangkan balik lagi bila kita sudah taubat. Ajak dia ke masjid, ajak dia ke taklim, ajak dia mengaji, ajak dia menghapuskan daripada dosa-dosa yang dia dahulu, yaitu dengan duduk di majelis ilmu akan berat. Ajak dia yang waktunya itu dia sia-siakan, misalnya waktu yang dia sia-siakan, umurnya sudah 60, bagaimana bisa untuk beramal? Sementara dia sudah 60 Pak Wah, berat untuk beribadah, berat untuk menuntut ilmu. Pahalanya akan bisa berat. Salah satunya apa dia? Melakukan amalan-amalan yaitu daripada sesudah maghrib, antara maghrib dan isya. Terus apa dia lakukan lagi? Dia lakukan amalannya lagi sebelum subuh. Dia lakukan amalan lagi sesudah daripada subuh. Dia lakukan amalan lagi sebelum maghrib. Maka 4 waktu itu bila dia jaga, maka dia akan menutupi kesalahan dia pada waktu yang lampau. Itu kewajiban Pak. Jadi masih yang ada waktu nih, yang dulu katanya dia tidak ingat kepada majelis ilmu, sekarang terus hadirin. Kalau dapat tarik orang. Kalau kata Pak Wah, Pak Wah jadi agen aja, agen akhirat. Ya, tidak bisa kita menyampaikan apa yang disampaikan tadi. Lupa tadi kajian tadi apa disampaikan. Aja agen orang. Ayo Pak ngaji Pak. Ayo Pak ngaji. Nggak ngaji, tak datang, nggak ke masjid, itu bukan urusan kita, urusan Allah nanti. Karena yang datangkan hidayah itu adalah Allah. Tugas kita nyampaikan kepada mereka. Artinya apa? Menyelamatkan dia karena untuk mendapatkan aisyatir radiyah, kehidupan yang bahagia. Nah, kemudian sahabat ini tidak sampai di situ, maka malah dia berkata pula ia. Apa katanya? Tambahi olehmu akan daku, ya Rasulullah. Minta tambah lagi wasiatnya tuh. Maka sabdanya Nabi, bercampur engkau akan manusia dengan berperangai yang baik. Nah, inilah intinya yang dari kaitan hadis ini tadi. Bila kamu sudah ibadah, bila kamu berbuat baikan, maka berkumpullah dengan manusia dengan secara hasanul khuluq, yaitu berbuat baik, hasanat, dengan kebaikan akhlak, dia khuluqin hasan itu tadi. Jadi jangan sampai tidak bergaul di masjid aja. Tidak boleh. Misalnya berkumpul, contoh misalnya bermuamalah, ya kan? Bermuamalah, bekerja kan berkumpul juga. Nah, di situ kita dengan menggunakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit aja. Apa sih akhlak Rasulullah? Jujur. Apa sih akhlak Rasulullah? Bagaimana sih? Ini cari bila ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Insyaallah itulah dia
wasiat daripada seorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah supaya dia dapat amalan-amalan kebajikan-kebajikan yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan isyatir radiyah itu. Kunci daripada di sini adalah berakhlak yang baik. Syarat berakhlak yang baik yaitu iman dan Islam. Itu yang pertama sekali. Mudah-mudahan dari kajian ini akan bermanfaat bagi kita dan insyaallah kita akan lanjutkan. Semoga Allah datangkan kita yaitu dengan akhlak yang baik, yaitu baik kepada Allah, Rasulullah dan umat-umat manusia sekaliannya. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga kita diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, digolongkan menjadi golongan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mereka berjuang menegakkan itu agama, menegakkan yaitu syiar-syiar agama. Semoga Allah naikkan derajat mereka pula di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk yaitu orang-orang yang cinta akan ilmu agama. Mudah-mudahan itu saja. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab.